Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat perlindungan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Kembali kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami mau pakai waktu yang ada bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Saat ini sebelum kami mulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan supaya kami mengerti dan taat akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus 6 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Saudara yang dikasihi Tuhan, dua orang bertetangga yang tinggal di sebuah desa berselisih paham satu sama lain yang menimbulkan konflik hebat. Akhirnya mereka datang kepada kepala desa untuk mencari solusi. Orang pertama menyampaikan masalah yang terjadi disertai dengan argumennya. Kepala desa lalu berkata, "Kamu benar sekali." Orang yang kedua, yaitu sang tetangga, kemudian mengutarakan argumennya juga, disertai pembelaan diri berkaitan dengan masalah yang ada. Dan kepala desa meresponi dengan berkata, "Kamu benar sekali." Istri kepala desa yang ada di situ lalu berbicara secara pribadi kepada suaminya. "Mengapa kamu mengatakan kamu benar sekali kepada kedua orang itu? Hal ini tidak bisa demikian. Pasti salah satu dari mereka salah." Mendengar itu, sang kepala desa berkata kepada istrinya, "Kamu benar sekali." Cerita ini hanyalah sebuah humor, tapi intinya adalah bahwa ada kalanya konflik terjadi dalam kehidupan kita, dan untuk itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapinya. Kebijaksanaan bukan berarti membenarkan semua, tapi tahu menyatakan mana yang salah dan benar, serta mampu menyelesaikan konflik dengan penuh damai. Dalam 1 Korintus 6 ayat 2 ini dikatakan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti?" Ayat ini merupakan sebuah teguran kepada jemaat di Korintus, khususnya dalam hal sikap penyelesaian konflik-konflik yang kecil di antara mereka. Perselisihan yang sepele di antara jemaat nampaknya telah menjadi begitu besar dan seringkali dibawa kepada pengadilan sekuler yang ada di kota Korintus. Hal yang seperti ini sangat disayangkan, karena seharusnya hal-hal yang sepele dapat diselesaikan dan dicarikan solusinya dengan baik dan bijaksana menurut pimpinan dan hikmat Roh Kudus. Rasul Paulus mengingatkan bahwa semua orang kudus, yaitu semua orang yang sudah percaya kepada Kristus, akan menghakimi dunia di akhir zaman bersama dengan Kristus. Itu sebabnya tidaklah pantas apabila orang-orang percaya malah tidak bisa menyelesaikan masalah di antara mereka dengan baik, apalagi masalah yang ada sebenarnya kecil dan sepele. Kita yang beriman hendaknya mampu menyelesaikan konflik dan pertentangan yang ada dengan cara yang bijaksana. Terkadang kita mungkin terlibat dalam konflik yang sebenarnya tidak berarti atau hanya membuang-buang waktu dan tenaga. Sebagai orang-orang kudus, kita dipanggil untuk mencari solusi yang damai dan mengutamakan kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita saat ini sedang dalam konflik dengan pasangan hidup, anggota keluarga, saudara atau teman, dalam studi, pekerjaan atau pelayanan?
Mari sadari siapa kita di dalam Tuhan. Jangan biarkan kita terjebak dengan hal-hal sepele yang berlarut-larut tanpa solusi yang bijaksana. Ambillah peranan yang penting agar setiap konflik dan masalah dapat terselesaikan dengan baik oleh tuntunan hikmat Tuhan. Hiduplah dengan kesadaran akan status kita di dalam Kristus. Sadari siapa diri kita di dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diberi hikmat dan pengurapan Roh Kudus. Kita adalah orang-orang yang akan menghakimi dunia ini. Kita diberi pengertian, kebijaksanaan, serta kapasitas untuk menyelesaikan setiap masalah dengan penuh kasih dan dengan ketulusan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk bersikap bijaksana dalam setiap konflik yang terjadi. Terlebih lagi konflik-konflik yang sebenarnya sepele, konflik yang sebenarnya tidak berarti. Tolong kami supaya kami dapat bersikap yang benar, bersikap baik, adil, dan tulus, sehingga kami dapat menyelesaikan setiap masalah ataupun konflik yang ada dengan mengutamakan kasih dan perdamaian. Tuntun kami ya Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti dan mengikuti tuntunan-Mu. Tolong kami Tuhan untuk dapat melakukannya dimulai dari dalam keluarga kami secara pribadi. Pimpinlah kami Tuhan di sepanjang hari ini. Berkatilah apa yang kami kerjakan. Buatlah kami berhasil, berkemenangan, dan biarlah hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami serahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan melawat setiap kami, menyatakan pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada mujizat Tuhan yang termanifestasi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, agar mereka percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.